Oke teman-teman, balik lagi di channel Supawanawan ya. Oke, jadi di video kali ini saya akan berbagi sedikit informasi ya tentang cara memasang engsel piano pada pintu lemari ya. Oke, jadi di bagian ini, karena ini nanti akan kena pada bagian paku ripetnya ya, di bagian pinggir. Jadi ini saya sobek aja bagian pinggirnya, tapi nanti tampilannya tetap utuh ya di bagian samping. Untuk teman-teman yang pakai spijot di bagian tengah atau nembaknya di bagian pinggir, tentu tidak harus melakukan atau mengurangi bagian engsel piano ya, seperti ini. Biarkan utuh aja. Karena ini bagian samping tempat paku ripetnya, jadi saya buang aja. Oke, lanjut. Jadi nanti kita akan bikin lubang baru ya di satu sisinya. Jadi kalau misalkan kita paku pada lubang yang sudah ada ini, nanti paku ripetnya bakal apa ya? Bakal beradu ya, atau nanti jaraknya makin besar nanti ya, karena di satu tempat paku ripetnya. Jadi ketika dipasang nanti pada jarak sisi pinggirnya tuh akan lumayan lebih membutuhkan jarak yang lebih besar ya. Oke, jadi saya bor aja satu sisi lagi di bagian tengahnya ya. Jadi nanti lubangnya akan saya gunakan untuk proses pasangnya nanti di bagian apa namanya, tempat menempelnya atau kusennya nanti ya, di pada lemari. Oke, jadi di sini saya gunakan mata bor ukuran 3,5 mm teman-teman ya. Dan saya gunakan paku ripet yang kode 440 ya. Jadi kembali ke yang tadi ya, kalau misalkan teman-teman tidak mau menyobek bagian pinggir dari engsel pianonya, bisa menggunakan mata bor yang lebih besar atau mata bor 8 ya, untuk melubangi bagian yang saya tunjuk ini supaya kita tidak perlu menyobek. Artinya pada saat pemasangan nanti apa namanya, mata paku ripetnya ini akan masuk ya di tengah engsel yang kita lubangi di bagian tengahnya. Oke, dan setelah semua apa namanya kita lubangi teman-teman, kita proses pasangnya pada bagian apa namanya, hulu tanduknya ya. Jadi proses pasangnya tinggal direkatkan aja di bagian pinggir sampai nyentuh dua sisi membentuk siku ya, sampai full aja teman-teman. Sorry, kameranya agak kurang jelas nih, kita terulang lagi. Jadi sampai menyentuh teman-teman ya. Oke, di sini saya tambahin satu lubang lagi ya di bagian atasnya. Ini agak renggang sekali jarak bagian atas, jadi saya tambah lagi di bagian dekat paku ya. Oke, seperti yang teman-teman lihat di sini berjarak ya antara apa namanya yang kita pasang pada tanduknya sama kusennya nanti. Kita rekatkan saja sampai menyentuh dua sisi dari hulu tanduknya teman-teman. Oke, kameranya udah jelas ya. Dirapatkan aja ya di bagian atas sama bagian samping juga dirapatkan sampai benar-benar menyentuh, baru kita bor ya. Di lubang pertama ini kita langsung pasang aja ya teman-teman paku ripetnya, baru kita lakukan pengeboran semuanya. Jadi supaya ini tidak bergerak, kita pasang paku ripet dulu di bagian ujung, baru kita lakukan pengeboran selanjutnya. Baru selesai pengebor semuanya, baru kita pasang paku ripetnya. Waduh, sorry belepotan nih teman-teman. Gambarnya kita percepat aja teman-teman ya, biar nggak lama ya, kita percepat. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin punya kritik, saran, pertanyaan ya yang menyangkut aluminium, silakan aja di kolom komentar ya. Atau teman-teman yang mau ikutan lagi nih di video selanjutnya supaya bisa nonton video yang sudah kita upload juga, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya teman-teman ya. Mudah aja, tinggal klik subscribe dan tanda loncengnya diaktifin teman-teman. Oke, kira-kira seperti ini ya setelah terpasang semuanya. Nah, bayangin aja kalau misalkan kita pasang pada satu lubang yang sama ya. Jadi otomatis nanti apa namanya jarak yang dibutuhkan itu akan lebih besar dari jarak lubang yang kita sisakan untuk proses pemasangan atau proses pemotongan pada holo yang sudah kita bentuk ini, atau pintu lemarinya ya. Jadi makanya di sini kita pisahkan aja, kita buat lubang baru supaya nanti pada saat pemasangannya juga tidak nendang ya, karena dua mata kepala ripetnya
beradu di bagian dalam. Oke, dan ini setelah terpasang teman-teman ya, kira-kira tampilannya kayak gini. Oke, kita lihat di bagian dalamnya. Nah, ini kan agak ini berjarak ya, tidak satu tempat paku ripetnya, jadi jarak yang dibutuhkan tetap sama ya. Kalau misalkan kita pasang pada satu posisi ya beradu gitu, tentu nanti akan nendang teman-teman. Ini bakalan nendang nanti untuk jendelanya. Oke, saya rasa mudah dipahami ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya buat kita semua. Silahkan sumbang like-nya, sumbang komentarnya. Kalau mau ikutan lagi sih tinggal di klik subscribe, tanda loncengnya juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.